Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pendengar podcast Media Belajar kita. Selamat datang di Media Belajar kita, ruang ngobrol santai tapi bermakna, tempat kita belajar bareng, refleksi, dan tumbuh sebagai calon pendidik masa depan. Kami dari kelompok 4, mahasiswa pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dan sekolah dasar, ingin mengajak teman-teman ngobrol nih tentang topik yang sedang hangat di dunia pendidikan dasar, yaitu kurikulum merdeka. Saya Lutfi bersama Sa'dia, Indah, dan Jamil akan berbagi pandangan kami sebagai mahasiswa calon guru tentang bagaimana sih kurikulum merdeka itu diterapkan di jenjang madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Yuk kita mulai. Halo, saya Sa'dia. Dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa calon guru di madrasah ibtidaiyah, bahwa kurikulum merdeka ini terlihat sangat menarik karena memberi ruang bagi guru untuk lebih bebas mengembangkan pembelajaran dan juga bagi siswa untuk belajar sesuai minat dan kemampuannya mereka. Nah, yang paling saya rasakan sebagai tantangannya adalah bagaimana sih nanti kita harus menyusun pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran, bukan hanya berdasarkan kompetensi dasar seperti di kurikulum sebelum-sebelumnya. Nah, kita juga kan harus bisa mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswanya, kayak misal di MI bisa dikaitkan dengan nilai-nilai Islam dan praktik-praktik akhlak sehari-hari, kayak gotong royong, jujur, dan tanggung jawab. Nah, menurut saya, sebagai calon guru, kita perlu banyak latihan membuat modul ajar dan menyesuaikan pendekatan dengan kondisi sekolah yang mungkin belum semua fasilitasnya lengkap. Halo, saya Indah Nur Fadilah. Menurut pandangan saya sebagai calon guru di jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, kita itu menghadapi siswa usia dini yang masih sangat aktif, polos, dan sedang dalam masa pembentukan karakter. Kurikulum merdeka memang mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan, berpikir kritis, berpihak pada murid, dan berpusat pada karakter. Tapi itu membutuhkan pendekatan yang sangat berbeda dari cara belajar kita dahulu. Guru harus bisa menyusun kegiatan belajar yang kontekstual dan sederhana, tetapi tetap bermakna. Misalnya, membuat proyek sederhana seperti menanam sayur, mengelola sampah, atau membuat cerita tentang kejujuran. Saya merasa penting bagi guru untuk memahami psikologi perkembangan anak dan mampu membuat kegiatan yang sesuai dengan tahap usia mereka. Kita juga harus membiasakan diri dengan metode asesmen yang lebih holistik. Bukan hanya ulangan atau nilai angka saja. Halo, saya Muhammad Raihan Jamil. Kalau saya melihat dari sudut pandang pengalaman di lapangan, misalnya dari cerita adik saya yang masih sekolah di MI, saya melihat perbedaan besar sejak diterapkannya kurikulum merdeka. Sekarang mereka lebih sering belajar melalui proyek, diskusi kelompok, bahkan presentasi sederhana. Tapi saya juga lihat ada guru yang masih belum terbiasa dan siswa yang butuh penyesuaian. Saya merasa tantangan utama sebagai calon guru adalah bagaimana kita bisa fleksibel tapi tetap terarah. Kita harus siap menyusun pembelajaran dari awal, mulai dari merancang tujuan, memilih metode, sampai membuat asesmen yang sesuai dengan perkembangan siswa. Guru juga harus jadi jembatan yang baik antara sekolah dan rumah, karena orang tua belum tentu paham perubahan kurikulum ini. Maka, komunikasi yang baik dengan orang tua juga sangat penting. Wah, obrolan kali ini
Sangat luar biasa ya. Dari kita sudah banyak bahas soal kurikulum merdeka di jenjang madrasah ibtidaiyah dan sekolah dasar. Harapan-harapan yang kita punya sebagai calon guru sampai tantangan nyata yang mungkin akan kita hadapi di lapangan. Tapi satu hal yang pasti, perubahan ini adalah peluang untuk menciptakan pendidikan yang lebih bermakna, lebih menyenangkan, dan lebih berpihak pada siswa. Dan disinilah peran kita sebagai calon guru jadi sangat penting. Kita mungkin belum sempurna, tapi dengan terus belajar, mencoba dan saling dukung, kita bisa jadi bagian dari transformasi pendidikan yang sesungguhnya. Terima kasih banget nih buat teman-teman yang sudah setia dengerin episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Media Belajar kita, karena akan ada banyak topik menarik lainnya seputar dunia pendidikan dan perjalanan dari guru di masa depan. Saya Lutfi Samba Sa'diyah, Indah dan Jamil pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.